Sahabat hikmah, di balik kisah, intimidasi terhadap jurnalis yang sedang bertugas kembali terjadi. Kali ini dua orang jurnalis media lokal di Bandar Lampung, yakni Lampung Pos dan Lampung TV, dihalang-halangi oleh sejumlah personil keamanan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Saat hendak meliput sejumlah perwakilan kelompok masyarakat terkait program sertifikasi Prona yang sejak tahun 2017 hingga kini belum terrealisasi. Keributan akhirnya mereda setelah kedua jurnalis memutuskan untuk meninggalkan lokasi liputan. Menurut rencana, kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Wah, ini tentang intimidasi nih, Ustaz. Berarti mungkin ada unsur ancaman di situ. Bagaimana kalau dalam ajaran Islam kita menghadapi sebuah ancaman? Yang mengancam itu jelas sebuah dosa. Bagi kita yang diancam harus ada antisipasi. Antisipasinya adalah satu, lapor ke polisi. Bahkan kalau ancaman seperti ini dia masuk hukum pidana. Kalau kita sudah dapat ancaman lalu pasrah, bukan sabar namanya itu, tapi itu namanya teledor. Saya diintimidasi, diancam. Awas kau saat kau selalu bercerita-cerita soal hamar, kau cerita soal narkoba apa, kau ancam kami punya bisnis, saya bunuh kamu. Saya tidak boleh berkata saya sabar. Nasib baik, nasib buruk semua Allah yang tentukan. Bukan sabar itu namanya teledor dan masa bodoh. Kalau mengancam sudah jelas hukumnya dosa. Jangankan mengancam, berbicara kasar saja dalam agama itu sudah haram. Itu dilarang, berkata saja dilarang, apalagi sampai memaki. Jangankan mengintimidasi, menceritakan aib saudara muslim saja itu dilarang, ghibah. Padahal dia ini yang saya cerita jeleknya si A, benar apa yang saya cerita, memang begitu kelakuannya. Saya cerita itu ke orang lain, saya dosa, itu disebut ghibah. Ini ghibah aja, menceritakan fakta keburukan dia itu saja dilarang agama. Apalagi sampai mengintimidasi, apalagi sampai mengancam jiwa. Itu sudah jelas perbuatan dosa. Kemudian kalau dicerita lagi kejelekannya, padahal itu tidak betul, itu disebut fitnah. Bayangkan, agama itu sangat mengedepankan perlindungan terhadap saudara. Dalam bertetangga pun, jangankan mengancam, mengancam itu kan sudah langsung. Jangankan mengancam, pohon saja, saya bertetangga, ini ada pagar, lalu saya tanam mangga, pohon mangga saya ini nyebrang, ranting dahannya nyebrang ke sini, maka yang nyebrang ini itu sudah halal dimiliki oleh tetangga saya. Buahnya boleh diambil. Itu karena sudah nyebrang. Kalau dia ada yang nyebrang, berkaitan dengan kemaslahatan jiwa seseorang, pengancaman fisik, pengancaman mental, itu bisa masuk. Kalau misalnya istri, kalau kau tidak cuci saya punya baju, uang jajan dikurangi. Itu masuk kategori ancaman, tapi bukan ancaman yang wajib dilaporkan ke kepolisian. Kecuali suami mengintimidasi, sudah mengancam jiwa, awas ya. Kalau kau lakukan, saya bunuh kau sebentar malam. Itu sudah mengancam jiwa. Sudah wajib kita berwaspada. Makanya dalam agama, rumah tangga yang sudah tidak ada ketentraman jiwa, tidak ada ketentraman jiwa di dalamnya, bertengkar terus, apalagi sampai menyakiti fisik, yang bahasa undang-undang kita adalah kekerasan dalam rumah tangga, maka sebaiknya berpisah secara baik-baik. Karena biasa dan sering terjadi ada suami yang membunuh istrinya, dan begitu pun ada istri yang membunuh suaminya. Kenapa? Karena setan sudah masuk. Ketika kondisi kita normal, kondisi kita keadaan tidak ada masalah, tidak ada orang yang membunuh istrinya. Tidak ada orang yang mau mencekik istrinya sampai meninggal. Tidak ada orang istri yang mau menyirami suaminya air panas sampai meninggal. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, cemburu, sakit hati, dengki, dendam, setan masuk, maka masuklah kejadian-kejadian kita sebut tadi. Itu masuk tindak pidana. Kalau dalam Islam, sudah pasti hukum dunia ada. Kalau dia membunuh, maka qisas namanya, nyawa bayar nyawa. Kalau hukum pidana diadili proses hukumnya. Selebihnya kalau biasanya membunuh, apalagi dilakukan secara berencana, itu biasanya hukumannya wallahualam, saya kurang terlalu paham. Biasanya katanya pembunuhan
ya yang direncanakan hukumannya biasa di atas 20 tahun. Bahkan ada juga yang akhirnya divonis hukuman mati. Ketika Rasul dulu berdakwah, Ustadz, banyak juga pasti ancaman-ancaman yang beliau terima. Bagaimana dulu Rasul menghadapi itu? Bukan cuma diancam, diperangi kan. Diteror secara fisik. Bagaimana Abu Jahal itu selalu membuat jebakan di pintu rumah, depan pintu Rasulullah. Ketika Rasulullah, jadi jebakan itu yang dimaksud, dia buat lubang besar, lalu dia simpan atap-atap daun-daun kurma supaya Nabi tidak melihat ada lubang di atasnya. Nabi lewat dengan izin Allah, pertolongan Allah, Nabi tidak kecebur. Abu Lahab, kok bisa ya? Begitu dia lewat, dia masuk kecebur, ya kan? Itu pertolongan Allah. Bagaimana Rasulullah itu selalu dihadang, ya, diancam jiwanya, sampai diteror, fisiknya diteror, mentalnya diteror, diludahi, ya, sampai pindah ke Taif, dilempari, di Madinah pun berperang. Ya memang dalam amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada risiko-risiko seperti itu. Tapi itu awal-awal dakwanya Islam. Yang dihadapi adalah kafir Quraisy. Kalau saya berdakwah sekarang, saya kira alhamdulillah di bumi Indonesia tidak ada ancaman seperti itu. Kalau ada bully-bully di medsos, saya dianggap ustadz plat merah, ustadz pencari muka di pemerintah, ustadz penjual vaksin, biasalah. Saya kembalikan supaya apa? Siapa dasar? Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan nabi, bukan wali, bukan kiai, bukan ulama. Saya hanya aktivis dakwah. Ya wajarlah kalau ketika saya dibully, biasa. Nabi aja bukan lagi dibully, diperangi kan, dan beberapa kali mau dibunuh. Apalagi kita, ya. Jadi tidak ada perjuangan dalam dakwah yang tidak ada tantangan rintangannya. Bersyukurnya makin besar tantangannya, makin besar fitnahnya, makin besar hinaannya, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, sahabat Hikmah, itulah banyak sekali kisah yang kita kupas hari ini ya. Semuanya macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi jangan lupa, kita harus selalu ambil pelajaran dari segala kisah itu. Karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.